Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat pada hari ini 10 Maret 2024 untuk menetapkan awal bulan Ramadan 1445 Hijriah. Hasil dari sidang isbat ini pun kerap menimbulkan perbincangan di masyarakat, karena sering kali terjadi perbedaan penetapan awal puasa antara pemerintah dan organisasi massa Islam. Saat ini, Muhammadiyah telah menetapkan tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan pada 11 Maret 2024. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memprediksi kemungkinan awal Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada 12 Maret 2024. Hal ini didasarkan pada kriteria tinggi bulan yang telah disepakati oleh Mabims atau Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Awal puasa Ramadan tahun ini berpotensi besar mengalami perbedaan. Lantas, bagaimana sebaiknya masyarakat menyikapi perbedaan awal Ramadan? Tim TV One mengabarkan. Ya, penting nih untuk kita simak sebagai umat muslim ya. Ini sudah hadir di studio bersama kami ada Ustaz Riza Muhammad pendakwah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Ustaz. Sehat Ustaz? Ustaz siap sekali menyambut bulan suci Ramadan. Ceria dan penuh semangat. Nuansanya bulan suci hijau gitu. Gitu ya, Ustaz? Memang begitu sunnahnya. Bergembira menyambut Ramadan di luar bulan kebiasaan. Betul. Karena bulan ini memang betul-betul syahrul mubarak. Keberkahannya tidak main-main. Itu dia. Kita perkenalkan juga narasumber kami tidak sendirian, hanya Ustadz Riza, tapi juga hadir juga melalui sambungan Zoom. Ada Bapak Thomas Jabaluddin, peneliti senior astronomi dan juga astrofisika dari BRIN. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Thomas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Saya langsung mau ke Pak Thomas terlebih dahulu. Kita tahu bersama BRIN kemarin sudah merilis ada hasil prediksi hisab sementara posisi hilal. Kemudian menunjukkan bahwa paling tidak kemungkinan akan ada potensi perbedaan memulai awal 1 Ramadan di tanah air. Silakan dijelaskan, Pak Thomas. Ya, penentuan awal Ramadan, kemudian awal Syawal dan Dzulhijjah itu di Indonesia menggunakan 2 cara atau 2 metode. Metode hisab atau perhitungan dan metode ru'yat atau pengamatan. Sering terjadi perbedaan bukan karena beda metode, tetapi lebih karena perbedaan pada kriteria. Nanti awal Ramadan ini yang ditentukan nanti saat maghrib nanti, itu pun berpotensi berbeda karena kriterianya berbeda. Posisi bulan pada saat maghrib nanti, tingginya di wilayah Indonesia itu hanya kurang dari 1 derajat. Di wilayah timur Indonesia bahkan minus. Artinya itu sangat sulit diamati. Tetapi Muhammadiyah dengan mendasarkan pada kriteria wujudul hilal, asal matahari terbenam lebih dahulu daripada bulan, dan ijtima atau bulan baru atau segarisnya bulan dan matahari itu terjadi sebelum maghrib, yang disebut sebagai wujudul hilal, itu memang sudah terjadi atau bulan sudah di atas ufuk, sehingga Muhammadiyah sudah memutuskan dan mengumumkan dalam maklumatnya bahwa tanggal 11 itu awal Ramadan. Tetapi dengan ketinggian hanya kurang dari 1 derajat, elongasinya juga kurang dari 2 derajat, itu belum memenuhi kriteria Mabims yang sudah disepakati oleh Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia dan Singapura, yaitu tinggi minimal 3 derajat dan elongasi atau jarak pisah bulan matahari 6,4 derajat. Kriteria itu sebenarnya menggambarkan bahwa bulan yang sangat tipis itu perlu jarak minimal dari matahari supaya ketebalannya memadai untuk bisa mengalahkan cahaya syafaq atau cahaya senja. Dan ketinggian itu menggambarkan gangguan cahaya syafaq itu kalau di bawah 3 derajat itu sangat mengganggu sekali. Masih cukup terang sehingga hilal yang sangat tipis itu tidak bisa mengalahkan cahaya syafaq.
itu makna fisis dari kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal yang ditetapkan oleh Mabims. Nah, dengan perbedaan kriteria tersebut, itu setiap posisi bulan rendah pasti terjadi perbedaan, dan itu terjadi dalam penentuan awal Ramadan ini. Oke, baik. Saya bergeser ke Ustadz Riza Muhammad kalau kayak gitu. Ustadz, ya saya sebetulnya ingin menghindari atau mencari padanan kata lain ya, ketimbang harus ada kata beda. Nah, gitu ya. Tapi kalau dari kita di agama Islam, menyikapi ini gimana seharusnya? Menghindari perbedaan jelas nggak bisa. Karena bukan cuma dalam hal ru'yatul hilal, penentuan satu Ramadan atau penentuan satu Idul Fitri. Dalam kehidupan apapun sering terjadi perbedaan. Namun ada konsep yang harus dipahami oleh semua hamba Allah. Nabi berkata, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang aku tinggalkan kepada umatku, selama dia berpegang teguh kepadanya tidak akan pernah sesat, Quran dan hadis. Nah, berarti apa? Rasulullah telah menegaskan potensi perbedaan yang terjadi di masyarakat kembali rujukannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan lebih kotik lagi dalam Quran surah An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli. Ada kalimat fa in tanazza'tum fi syai'in. Kalau engkau menemukan sebuah masalah, perbedaan yang harus diselesaikan, farudduhu, kembalikan kepada Allah, Quran, dan Rasulullah hadis. Maka pendekatan yang harus kita selesaikan adalah bagaimana Rasulullah menyelesaikan dan memberikan solusi dalam menentukan satu Ramadan. Jawabannya adalah ru'yatul hilal, melihat bulan. Karena bagaimanapun hal ini yang betul-betul mendekati sesuatu yang terbaik kita lakukan, ru'yatul hilal. Walaupun memang ada metode-metode yang sering dipakai, yakni ru'yatul hilal dan metode hisab falaki atau astronomis yang sering digunakan ya. Cuman memang harus kita kembalikan kepada konsep ala Rasulullah. Bagaimana menentukan satu Ramadan secara sunnah yang diajarkan adalah ru'yatul hilal. Kita sepakat untuk duduk bersama melihat bulan. Tujuannya kan satu ya, meskipun apapun itu ya gitu ya, Ustadz ya. Adalah Lebaran itu kan 1 Syawal gitu. Gak mungkin satu Zulqa'dah ya. Nah, enggak, tapi gini, enggak, itu mungkin inilah jokes gitu ya. Tapi artinya begini, tujuannya adalah satu. Apa kiat-kiat kita umat muslim mungkin untuk bisa menyikapi ini tanpa harus ada hal-hal yang justru malah merugikan kita sesama umat. Iya, kan niatnya adalah ingin kebersamaan, kemudian bagaimana menyambut bulan suci Ramadan ini dengan riang gembira tadi seperti yang Ustaz sampaikan. Saya suka banget dari Mbak Maria tadi, kebersamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kau selalu berpegang kepada jamaah, jangan bercerai-berai. Karena konsep dari persatuan itu akan membawa pada kebaikan dan kebersamaan. Nah, kalau akhirnya kita harus menerima perbedaan, apa yang mesti kita lakukan sebagai seorang muslim? Tetap patokannya adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah kita harus taat kepada pemimpin. Negara ini akan menentukan, dan itu yang harus kita ikuti. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka sepakat bagaimana kepemimpinan ini bagian daripada keimanan yang diajarkan Allah. Maka ketika pemimpin atau negara memutuskan Ramadan jatuh pada tanggal sekian, maka kita sami'na wa ata'na. Nah, yang ketiga, kita kan ada perbedaan dari saudara kita. Jangan sampai timbul caci maki lah, anarki, saling menghina, saling gontok-gontokan. Apa sih manfaatnya? Sedangkan kita tahu seorang muslim, innallaha la yuhibbul zalimun. Allah benci kepada orang-orang yang zalim. Nah, salah satu zalim itu adalah suka mencaci maki. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan suka satu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain. Inti yang terpenting di situ. Kalau caci maki, saling menghina, menghujat, ini terjadi, Masya Allah, kebencian Allah lebih besar daripada harus perbedaan yang terjadi saat ini. Artinya menyikapi perbedaan silakan.
prinsip seorang mukmin adalah kembali kepada Quran dan hadis dan taat kepada aturan pemerintah. Kalaupun prinsipnya ada yang beda orang lain dengan kita, janganlah saling mencaci maki. Buat apa sih? Itu lebih mudaratnya lebih besar. Sedangkan tadi Mas Arief, Mbak Maria bilang tujuan Ramadan itu satu, la'allakum tattaqun. Menjadikan kita lebih baik. Orang heboh dengan penentuan dan lain sebagainya. Sementara after Ramadan dia jahat. Tidak baik, tidak bermoral dan lain sebagainya. Apa makna yang kita bicarakan besar-besar? Inti dari Ramadan adalah pengendalian dari setiap orang untuk menjadi lebih baik dan bisa menerima keputusan berbeda dari orang lain. Sepakat. Sebelum lagi kita kan nanti masih akan tunggu terlebih dahulu ya bagaimana sidang isbat penentuan awal Ramadan sore hari nanti gitu. Awal Ramadan ya. Bukan apalagi yang 20 Maret enggak ya? Oh, masih jauh itu KPU. Enggak ada sangkut pautnya itu ya. Agak jauh beda konteks nih ya. Oke, kalau gitu kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjut lagi. Pak Thomas juga nanti. Sesaat lagi untuk Anda. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin kembali ke Cimahi bersama dengan Pak Thomas Jamaluddin. Pak Thomas, sedikit saya mengutip pernyataan Anda ya Pak ya. Ini peneliti utama pusat BRIN Thomas Jamaluddin mengatakan prediksi ini kemungkinan tidak berbeda dengan perhitungan pimpinan pusat PP Muhammadiyah karena ketinggian bulan sudah terlihat jelas. Jadi ketinggian bulan pada 9 April 2024 disebut mencapai 6 derajat dengan sudut elongasi 8 derajat di wilayah Indonesia. Ini maksudnya terkait dengan tak ada perbedaan Muhammadiyah dan pemerintah pada Idul Fitri 10 April nanti, Pak Thomas. Mohon penjelasan, Pak Thomas. Ya, jadi pada awal Ramadan ini beda karena posisi bulannya rendah. Menurut wujudul hilal sudah masuk, tetapi menurut imkan ru'yat dan juga nanti akan dibuktikan dengan ru'yat itu belum masuk. Tetapi untuk Idul Fitri ini pada tanggal 9 April nanti posisi bulan sudah tinggi sekali, relatif tinggi sekali ya dibandingkan dengan yang awal Ramadan. Tingginya itu lebih dari 6 derajat. Kemudian elongasinya atau jarak pisah bulan matahari lebih dari 8 derajat. Artinya ini sudah memenuhi kriteria MABIMS yang minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Dan dengan ketinggian seperti itu, dengan wujudul hilal artinya itu sudah masuk, sudah dianggap wujud, kemudian sudah memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS sehingga insya Allah untuk Idul Fitrinya itu akan bersepakat tanggal 10 April nanti. Ya, Pak Thomas, apakah kemudian faktor cuaca ini juga berpengaruh? Untuk awal Ramadan, faktor cuaca tidak lagi menentukan karena karena memang sangat rendah ya tidak mungkin bisa dilihat. Tetapi nanti untuk Idul Fitri mungkin akan menentukan, tetapi mengingat titik pengamatan di Indonesia itu lebih dari 100 titik, mungkin di sebagian wilayah terganggu oleh cuaca, karena bulan April pun kemungkinan masih ada mendung dan hujan, tetapi di wilayah lain insya Allah akan cerah sehingga Ru'yatul Hilal insya Allah akan berhasil pada tanggal 9 April nanti. Itu mekanismenya kan mungkin bisa diluruskan ya Pak Thomas. Satu titik saja misalnya dia mengatakan sudah gitu ya memenuhi atau melihat begitu. Ya, apakah itu bisa dijadikan acuan gitu untuk penentuan? Satu titik saja. Ya, dengan satu titik itu pun sudah bisa menentukan. Nanti tentu yang memutuskan pada sidang isbat ya. Pada sidang isbat itu adalah forum musyawarah untuk menentukan apakah hasil ru'yat ini bisa diterima atau tidak. Nah, kemudian nanti dibandingkan juga dengan hasil ru'yat. Sehingga walaupun sebut saja dalam kondisi ekstrim, nanti dari sekian banyak titik pengamatan kemudian mendung, nanti akan pada sidang isbat itu akan ditentukan ini hanya ada satu pengamatan yang berhasil misalkan. Nah, kemungkinan juga data hisab atau perhitungan juga akan menjadi pertimbangan. Pak Thomas, satu hal lagi Pak Thomas, luruskan pemikiran saya yang mungkin salah gitu maksudnya. Kalau tadi Pak Thomas mengatakan nanti pada saat di April nanti itu derajatnya sudah tinggi. Sudah 6 di tanggal 9 ya, di tanggal 9 April sehingga tanggal 10 Aprilnya berarti ya sudah bisa terlihat jelas. Nah,
kenapa sekarang di pernyataan Pak Thomas di segmen sebelumnya tadi bahkan belum mencapai 1 atau minus dari 1? Minus dari 1 tadi. Itu Pak Thomas. Nah, itu untuk bulan Ramadan ini yang hari ini nanti saat maghrib, itu posisi bulan pada tanggal 10 Maret itu posisinya masih terlalu rendah. Di Jakarta sekitar 0,7 derajat tingginya, kemudian elongasinya kurang dari 2 derajat, sehingga itu tidak memenuhi kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal mabims yang minimal 3 derajat. Ya. Jadi yang ketinggian bulannya rendah itu pada penentuan awal Ramadan pada tanggal 10 Maret, sedangkan yang ketinggiannya lebih dari 6 derajat itu nanti pada akhir Ramadan untuk penentuan Idul Fitri. Ya, oke, baik, itu paling tidak penjelasannya. Tapi kita sekali lagi masih akan tunggu nanti bagaimana sidang isbat penentuan awal Ramadan dari pemerintah. Pak Thomas hadir juga di sana nanti ya Pak ya? Iya, insya Allah saya hadir. Ya. Oke, baik, langsung saja, Ustadz Riza, sekali lagi ya, tidak untuk membeda-bedakan, kita juga masih menunggu sidang isbat nanti akan berlangsung seperti apa, karena kan kebersamaan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini yang kemudian kita utamakan, ya kan? Kita bahas perbedaan-perbedaannya. Emang udah siap? Persiapannya apa? Itu dia baru mau nanya. Iya kan? Mikirin beda-beda. Ya, awal Ramadan harus disambut dengan sukacita, berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Betul, iya. Caranya bagaimana, Ustaz? Rasulullah mengajarkan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan pertemukan dengan bulan Ramadan. Kenapa ada 3 bulan dalam satu paket? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ternyata Ramadan yang sukses dan tidak gatal atau gagal total itu harus diawali persiapan 2 months before. 2 bulan sebelumnya. Di bulan Rajab dan Sya'ban. Maka setiap hamba Allah yang mengikuti jejak Rasulullah ini, demi Allah, Ramadannya pasti sukses, menggapai derajat takwa. Karena ulama berkata, Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyiram, Ramadan bulan menuai. Tidak akan pernah menuai hasil yang lebih bagus sebelum kita serius di Rajab dan Sya'ban. Nah, 2 bulan inilah yang harus diperhatikan dengan amalan-amalan soleh. Kenapa bulan Rajab? At-Taubah 36, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum. Di bulan itu dilarang berbuat dosa. Jarang-jarang Allah melipatkan dosa. Yang ada melipatkan pahala. Tetapi bulan haram, Rajab, ketika kita berbuat maksiat dan dosa, itu dilipat gandakan. Otomatis fokus menjaga diri, muhasabah, tingkatkan ibadah, jaga hati, akhlak. Dan bulan Sya'ban ini banyak yang dilalaikan. Nabi berkata, "Dzalika syahrun yukfalun nas." Bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan. Jadi orang sibuk dengan Rajab, Isra Mi'raj, sibuk dengan Ramadan. Ini yakfulun nas, sering dilalaikan. Padahal Nabi berkata, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu bulan amal naik kepada Allah. Semua kebajikan naik. Maka kata Nabi, fa'uhibbu ayyurfa'a fi amalin. Saya suka beramal di bulan ini wa anas sha'im, dalam keadaan puasa. Maka 2 bulan inilah persiapan yang paling luar biasa untuk menyambut datangnya Ramadan. 2 bulan ini siap, Ramadan pasti oke. Itu dia, waduh. Tapi besok nih udah mau Ramadan nih ya kalau kita lihat ini ya. Jadi harus paling tidak berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya, baik itu pahala, kegembiraannya. Itu janjinya jelas di situ. Jelas banget. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menyambut Ramadan dengan iman, kebaikan dan kebahagiaan, dan karena Allah, maka Allah mengampuni dosanya. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang sholat malam, berarti persiapan yang harus kita lakukan adalah kuatkan diri untuk tidak meninggalkan sholat malam. Dan yang paling klimaks adalah man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Banyak orang yang menyia-nyiakan ini nih Mbak Maria, Bang Arif. Lailatul Qadar itu dahsyat. Inilah penentu seseorang di akhir Ramadan. Maka
puncak dari semuanya ditentukan di Lailatul Qadar. Kalau dia sukses mendapatkan ini, maka semuanya akan baik. Makanya 3 faktor ini persiapkan dari sekarang. Puasanya yang baik, jaga fisik, tetap olahraga. Yang kedua adalah sholat malamnya dijaga dengan baik. Yang ketiga, berusaha sekuat mungkin mencapai klimaks di 10 hari terakhir. Mungkin nikmat masih ada durasi nih ya, masih ada durasi nih ya. Nih, 1 menit bentar ya Ustadz deh. Iya. Trik-triknya, tips and triknya gitu ya. Bisa dikasih tuh beberapa poin. Lebih enak menjalankan bulan Ramadan itu kalau misalnya suasana hati pun juga tenang. Iya. Nah, kalau udah suasana tenang, segala ibadah, tadarus, tarawih, segala macam, ya itu Insya Allah lancar ya. Nyaman juga. Tips yang pertama yang satu aja, tazkiyatun nufus, selalu membersihkan hati. Kontrolnya di sini, remote-nya di sini. Kalau ini sudah baik, semuanya akan baik. Suka keceplosan kadang tuh orang ya. Itu ayat, itu ayat. Maka kondisi hati dijaga nih. Dicuci sebaik mungkin dengan apa? Tilawatul Quran. Perbanyak membaca Quran. Kemudian sholat malam. Kemudian perkuat dengan puasa, latihan dan lain sebagainya. Hati kalau sudah tidak terkontrol dengan baik, pasti Ramadannya kacau. Idza sholahat, sholahal jasadu kullu, wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Ala wahyil qalbu. Kalau ini baik, semuanya baik. Kalau ini rusak, semuanya rusak. Dan itu adalah hati. Dan itu adalah hati. Itu dia, Vi. Ini bulan yang melipat gandakan berbagai amalan. Tuh kan, jangan sampai kemudian dilewatkan. Kalau kita misalnya dengan nanti di 20 Maret kita mulai dengan tadarusan dulu, mungkin juga akan lebih berkah buat. Bagus ini, itu. Kayaknya penentuan hasilnya nanti akan lebih damai ya. Gak ada hubungannya dengan omongan kita. Ya, oke, Ustadz terima kasih banyak. Ya, Ustadz. sama-sama Sari, Ya. Mbak Maria. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Insya Allah kita Salam bisa buat keluarga, jalankan. sehat selalu. Baik, ya. Pak Thomas Jamaluddin, terima kasih banyak. Sehat selalu sudah untuk hadir Anda, di Pak Thomas. Indonesia Pagi. Terima kasih. Sukses juga untuk Anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum.